Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedanten sederek kaum muslimin wal muslimat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis taklim di tempat yang merupakan salah satu di antara tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjidnya Allah. Dan di tempat yang merupakan banyak terdapat barokah di dalamnya bagi orang yang mau beribadah, baik berupa sholat, baik berupa qiraatul Quran, iktikaf, dan termasuk diantaranya adalah duduk-duduk lelenggahan ning lelenggahanipun kanthi thalabul ilmi, duduk-duduk dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah. Maka itulah yang merupakan penyebab datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu masyarakat atau kumpulan manusia berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitabnya Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mempelajari, tadarus, memahami isinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, maka pasti akan turun kepada mereka, bakal turun marang, bakal mudhun marang dheweke kabeh as-sakinah, itu ketentraman hati, ketenangan hati, jiwanya tentram. Maka ketentraman hati itu ada di majelis taklim, bukan terletak pada harta yang banyak,
kadang malah susah. Bukan terletak pada jabatan yang tinggi, kadang malah takut. Bukan terletak pada istri yang cantik, kadang malah sujono. Tetapi di majelis taklim inilah, bagi orang yang ikhlas di dalam mendatanginya lillahi ta'ala, ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mencari wajahnya Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka berupa ketentraman hati, ketenangan hati, jiwa yang tentram. Ditambah lagi wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah meliputi mereka. Dan tidak hanya itu, wa hafathumul malaikah, mereka akan dikerumuni para malaikat. Itu makhluk-makhluk yang mulia, pilihan Allah. Malaikat adalah makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang duduk di majelis taklim ikhlas karena Allah, dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mengutus kepada mereka para malaikat, ya. Sehingga malaikat mengerumuni mereka. Dan tempat turunnya malaikat, disitulah tempat turunnya rahmat. Seperti ketika malam Lailatul Qadar, Allah berfirman, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu para malaikat turun ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Maka turunnya malaikat bersamaan dengan turunnya rahmat. Ya. Kemudian orang yang duduk di majelis taklim, Rasulullah SAW juga menyebutkan, wa dzakarallahu fiman indahu. Allah juga menyanjung-nyanjung, ya. Allah juga membangga-banggakan orang yang duduk di majelis taklim, dipamer-pamerkan di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, gak bain-bain. Jadi oleh karena itu, mari kita semangati diri kita, ya. Kita pupuk hati kita kanthi semangat giat injih punika thalabul ilmi. Para jamaah kanthi pun rahmati Allah Subhanahu wa taala, pepanggihan kula ben sampun kita rampungaken tafsir suratul Fatihah. Dan di antara pembahasan-pembahasan akhir adalah adanya doa bagi seorang hamba yang membaca suratul Fatihah, minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah, artinya bimbinglah kami dan berilah taufik kepada kami ya Allah ke jalan yang lurus. Dan sudah saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir, di antara makna siratal mustaqim dari berbagai macam penjelasan para ulama, ya. Siratal mustaqim adalah at-tariqul wadihu la iwijaja fihi, jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokan. Ya Allah, tunjuki aku ke jalan yang lurus, ya. Siratal mustaqim adalah kitabullah, Al-Quran. Ya Allah, bimbinglah aku kepada Al-Quran, dan bimbinglah kami ya Allah untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Kan seperti itu. Karena ihdinas siratal mustaqim, permohonan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik sekaligus. Minta dibimbing, ditunjuki,
dan minta diberi taufik untuk bisa melaksanakannya. Siratal mustaqim juga adalah bimakna al-Islam. Ya. Siratal mustaqim adalah al-haq, kebenaran. Dan siratal mustaqim adalah huwa an-nabiyyu wa sahibahu, nabi dan para sahabatnya. Setelah dirangkai, ketemulah semua itu. Seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, inna hadil aqwal, sesungguhnya seluruh perkataan tadi ya mutalazimah, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Fa inna manittaba'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam walladzi min ba'dihi, dan orang yang setelahnya. Orang-orang setelah Nabi siapa? Abu Bakar, Umar dan para sahabatnya. Maka faqadittaba'al haqqo, sungguh dia telah mengikuti kebenaran. Wa manittaba'al haqqo, barang siapa yang telah mengikuti kebenaran, faqadittaba'al Islam, maka dia telah mengikuti Islam. Ya. Maka Islam adalah jalan kebenaran dengan cara mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'al Quran, barang siapa yang telah mengikuti Islam, dia telah mengikuti Al-Quran. Wa huwa hablullahil matin, dan itulah talinya Allah yang kokoh, ya, yang tidak ada kebengkokan sama sekali, ya. Sehingga orang yang mengikuti kebenaran, mereka lah orang yang mengikuti Al-Quran, dan itulah dasar Islam. Dan dengan cara kita mengikuti Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, itulah pembahasan kemarin, ya. Dan di kesempatan sore hari ini saya akan membahas yaitu satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi, ya, ayat kursi. Kenapa saya nukilkan ayat kursi? Karena ayat kursi ini salah satu ayat yang disunahkan untuk kita praktekkan setiap hari. Ketika mau tidur, disunahkan untuk membaca ayat kursi. Ketika masuk waktu sore, al-masa, kita dipun sunahkan supados maos ayat kursi sekali. Jangan banyak-banyak, sunahnya sekali. Kalau dianggap sunah dzikir sore harus sekali, nggak boleh lebih. Karena dzikir itu ada yang namanya muakkad, ya, muhaddad, yang telah ditetapkan waktu-waktunya dan telah ditetapkan jumlahnya. Kalau syariat sudah menetapkan waktunya, dzikir sore ini, kita tidak boleh menambah-nambah. Kalau syariat telah menetapkan jumlahnya sekian, contoh dzikir habis sholat baca istighfar, astagfirullah, 3 kali tok, tidak boleh lebih. Selepas itu panjenengan kondur saking masjid sholat berjamaah sampai rumah mau sebanyak-banyaknya monggo, itu enggak ada batasan, namanya dzikir mutlak. Tapi kalau dzikir sudah ditentukan oleh Allah ataupun Rasulnya, baik waktu atau jumlahnya, kita tidak boleh merubah, baik menambah ataupun mengurangi. Termasuk ayat kursi. Ketika sore dikatakan dzikir sore cuma sekali tok. Dibaca habis sholat itu juga cuma sekali, ya, juga cuma sekali. Maka di sini saya akan membaca dulu keutamaan ayat kursi. Nanti kita bahas ayatnya. Itu Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ada 10 poin penting
di dalam tafsirnya 10 poin penting yang terkandung di dalam ayat kursi. Dan kita insya Allah akan mengetahui apa itu kursi, ya. Seberapa besarnya kursi itu, makhluk namanya kursi, ya. Nah, kita akan membahas keutamaan dulu. Yang pertama adalah seperti yang tercantum dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, mohon maaf, hadis riwayat Imam Muslim, ya, yang bersumber dari sahabat Ubay bin Ka'ab, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Hai Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang terdapat di dalam Al-Quran yang paling agung? Itu ayat, bukan surat ya. Kalau surat kemarin telah kita bahas, ya, a'dhamu surah adalah Al-Fatihah. Ini Nabi bertanya tentang ayat. Ayat apakah yang paling agung menurutmu? Qala, sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Inilah adabnya seorang sahabat, ya. Kemudian ditanya lagi, dan Ubay bin Ka'ab ini julukannya adalah, kunyahnya adalah Abul Mungdir, ya. Maka ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diulang-ulang. Maka Ubay pun juga menjawab. Setelah diulang-ulang ditanya, ayu ayatin a'dhamu, ayu ayatin ma'aka a'dhamu, ayu ayatin fil kitabillah ma'aka a'dham. Ayat apakah yang menurutmu paling agung dalam Al-Quran? Dijawab akhirnya adalah, yaitu apa? Ayatul kursi, ayat kursi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyahnikal ilmu Abul Mungdir. Semoga ilmu menjadi lezat, menjadi nikmat bagimu, hai Abul Mungdir, yaitu Ubay bin Ka'ab, ya. Kaum muslimin yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menjelaskan bahwasanya Nabi mengiyakan apa yang menjadi penjelasan Ubay bin Ka'ab atau Abul Mungdir tadi. Ditanya tentang ayat apakah yang paling a'zam, yang paling agung, dia menjawab ayat kursi, ya. Maka kalau kita ditanya, ayat yang paling agung adalah ayat kursi, ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, yang juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu hadis yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku jadi wakil, ya. Wakil apa? Itu bikifdi zakati Ramadan. Aku ditugaskan untuk menjaga zakat Ramadan.
aku ditugasi Kanjeng Nabi kon jogo, kon nunggu zakat Ramadan. Ya. Kemudian fa'atani atin, ada seorang yang datang mendatangi diriku. Ya. Faja'ala yahsu minat to'am, kemudian orang itu langsung mengambil dari bahan makanan yang dikumpulkan dari zakat Ramadan tersebut atau zakatul fitr, ya. Kemudian setelah itu sahabat Abu Hurairah menangkapnya. Ya, fa'aqadtuhu wa qultu la arfa'anna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya tangkap, ya. Kemudian saya mengatakan, akan kulaporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu njupuk, kowe nyolong, ya, zakat. Setelah itu orang tadi berkata, "Dakni fa inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadidatun." Maka orang itu mengatakan, "Dakni, lepaskan aku, tolong lepaskan aku, njuk tolong aku colno." Ya, seperti itu. Ya. Saya butuh sekali, saya butuh makanan, tolong colno. Ojo mbok laporke ning Kanjeng Nabi. Dan saya punya tanggungan keluarga yang harus saya hidupi. Ya. Dan saya memiliki kebutuhan yang sangat-sangat butuh. Akhiripun para jamaah kantipun rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhiripun qala Abu Hurairah mengatakan, fa khallaitu anhu fa asbahtu. Akhirnya aku lepas orang itu. Nah, di pagi hari aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi bertanya, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah." Hei Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu, tangkepanmu? Kowe membengi nangkep wong kan? Kanjeng Nabi pirsa, ngertos. Kenapa? Allah yang memberitahu. Allah memberikan wahyu. Apa yang diperbuat tawananmu tadi malam, ya Abu Hurairah? Qala Abu Hurairah menjawab, qultu ya Rasulullah, syakka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu wa khallaitu. Dan Rasulullah, dia mengutarakan, menyampaikan, katanya butuh sekali, ya. Katanya dia punya keluarga yang harus ditanggung, ya Rasulullah. Akhirnya aku melas. Akhirnya kula colke meleh. Saya lepas kembali, ya Rasulullah. Ya. Akhirnya pun fakola itu sabilahu, kula colke meleh tu Kanjeng Nabi. Lah melas banget tok kula mesake. Ngenten. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Hei Abu Hurairah, jane wong kuwi ngapusi kowe. Dia bohongi kamu. Ditanono, engko bengi lak balik meneh. Ya. Mengko bengi bakal balik meneh Abu Hurairah. Dedepen. Akhiripun para jamaah, fa'araftu annahu sayaudu. Akhirnya saya tahu bahwa orang itu nanti malam akan kembali. Kenapa dia tahu? Ya, karena liqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena Kanjeng Nabi ngabari aku, gitu. Karena apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman harus iman meskipun akalnya tidak jangkau. Hadisnya sahih kan gitu. Pemene ketemu Nabi dewe, Nabi langsung ngabari. Kita saja sebagai umatnya Kanjeng Nabi, kalau Nabi memberitakan perkara-perkara yang gaib yang akan datang, akan seperti ini, hadisnya sahih, kita wajib membenarkan, dan itu konsekuensi dari syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Apa konsekuensinya? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita khabar yang Nabi kabarkan. Itu konsekuensinya. Kita nggak boleh menolak. Pemeneh langsung adu arep kali Kanjeng Nabi dikabari kudu langsung percaya kan ngeten. Nah, akhirnya karena dia tahu, Abu Hurairah mengatakan, yaitu farasatuhu, akhirnya tak dedep, saya intai orang itu, tak rindik ya. Betul, fajaa yahsu minat ta'am, datanglah orang tadi terus mengambil makanan, mengambil bahan makan ya, yang diamanahkan kepada Abu Hurairah kon jogo ya. Kemudian setelah itu fa'aqatuhu fakultu la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tak tangkep kowe, ayo. Tak cekel kowe. Tak lapor ke marang Kanjeng Nabi. Kamu akan kulaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ping pindho kowe, ya toh? Ping pindho iki. Ya. Akhirnya dia berkata kembali, qala da'ni fa inni mutajun wa alayya iyalun la a'udu. Da'ni, lepaskan aku, tolonglah lepaskan aku. Saya betul-betul butuh. Saya punya keluarga yang harus saya tanggung katanya. Seperti itu. Saya tidak akan kembali lagi. La a'udu, saya nggak akan kembali katanya. Akhirnya farahimtuhu, aku melas. Ya, Abu Hurairah melas neh mesake. Nyun pangapunten Pak, cobi jenengan gitu. Saestu kula betul, saestu kula keluwen, kula nggak di keluarga kathah, anak kathah, sami keluwen. Tulung mangcole ampun dilaporke Pak, tulung Pak gitu. Melas. Akhirnya Abu Hurairah juga melas hatinya. Farahimtuhu wa khalaitu sabilah, aku lepaskan dia, wis tak culke wae lah mesakne, aku ora tega. Ngeten, saya enggak tega, akhirnya aku lepas kembali. Fa asbahtu, di pagi hari aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah. Hei Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Ya. Seperti itu. Qultu, aku menjawab, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, syakka hajatan wa iyalan faruhimtuhu. Seperti yang awal Kanjeng Nabi, dia melas, sambat, katanya punya kebutuhan yang sangat, punya keluarga. Akhirnya pun kalau nggih melas mboten tega, kula colke meleh. Saya lepas kembali do Kanjeng Nabi. Faqallaitu sabilahu qala amma innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Abu Hurairah, Nabi enggak marah juga gitu. Abu Hurairah, dia itu dusta sama kamu, bohong dia itu. Engko bengi bakal balik meneh. Titanono dedepen. Nah, akhirnya betul. Karena Nabi mengabari seperti itu, ya. Maka Abu Hurairah kembali seperti malam yang kedua, farasatuhu as-salisah. Kemudian saya mengawasi, dedep ngerindik gitu. Yang ketiga kalinya. Faja'a yahsu minat ta'am, sama seperti yang pertama, yang kedua dia datang mengambil bahan makanan yang diamanahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Akhirnya fa'aqatuhu fakultu, aku tangkap lagi, tak tangkap meneh. Terus Abu Hurairah mengatakan la arfa'annaka ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam, wis saiki ping 3 kowe tak tangkep bakal tak laporke marang Kanjeng Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada akhiru salasi marrat. Ini yang ketiga kalinya terakhir, ya toh? Tak tangkep tak laporke marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lajeng para jamaah, Abu Hurairah mengatakan kembali, annaka tas'umu annaka la ta'udu. Kowe mau bengi wis ngomong, jale ra balik meneh kok malah balik. Kan itu toh? Bosone ngene awake dhewe. Jare kamu katanya kamu enggak akan kembali, nyatane kamu kembali lagi. Nah, itu ngapusi. Ya. Akhiripun orang tadi masih memberi alasan, "Dak nih, lepaskan aku." Tapi yang ketiga ini, si orang tadi tidak beralasan bahwa dia butuh. Tapi dia mengatakan, "Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha." Lepaskan aku. Nanti kalau kamu ngelepasin aku, kamu akan kuajari kalimat yang akan bermanfaat untukmu, yang Allah akan memberikan manfaat dengan kalimat itu. Aku culno, aku tak ajari zikir. Nek zikir ki mbok waca, Allah bakal menehi manfaat marang kowe. Ngaten. Ya. Akhiripun para jamaah, Abu Hurairah bertanya, "Qultu wa ma hunna?" Apa kalimat itu? Sebutkan. Qala, orang tadi mengatakan, "Idza awaita ila firashika," nalikane awakmu arep turu, gitu. Ketika kamu hendak mau tidur, ada bubuk, gitu. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Ketika kamu mau tidur, bacalah ayat kursi. Nek rapal piye Mas? Kan maca. Gitu. Syukur rapal. Bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya sampai habis. Ya. Hatta tahtatimal ayata, sampai kamu selesai membaca ayatnya. Ayat kursi rampung sempurna. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafidun, kata orang tadi. Maka jikalau kamu membaca ayat kursi ketika mau tidur, kamu akan senantiasa, lan yazala, akan senantiasa, ya, kamu akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Kowe bakal dijogo dening Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrabannaka wala yakrabuka, mohon maaf, wala yakrabuka syaitanun, dan tidak ada satu setan pun yang mendekati kamu. Ora enek sawijining setan sing nyedak marang kowe, enggak enek, gitu. Ora enek, ndak ada satu setan pun yang mendekati dirimu. Niki Pak, ayat kursi Pak, ya. Ampuh nih dengan izin Allah. Maka setan itu takut dengan ayat kursi. Maka tadi mengatakan, orang tadi mengatakan, wala yaqrabuka syaitanun, ndak ada satu setan pun mendekatimu. Masya Allah. Sampai kapan? Hatta tusbih, sampai kamu masuk waktu subuh. Akhirnya faqallaitu sabilahu, aku lepaskan dia, fa asbahtu, di waktu pagi aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu denganku dan berkata, "Ma fa'ala asiruka al-barihah?" Ya Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu tadi malam? Qultu, aku menjawab, "Ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimani kalimatin yanfa'uni Allahu biha." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah,
bahwasanya dia mengajariku kalimat-kalimat yang dengan kalimat-kalimat itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Ya. Kemudian qala Rasulullah SAW bertanya, mahia, apa itu? Jangan nggak pun ngertos. Ya. Mahia, apa itu? Kemudian sahabat Abu Hurairah menjawab, qala li, dia berkata kepadaku, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awaliha hatta takhtimal ayah. Nek kowe arep turu maca ayat kursi saka awal ngantek rampung. Ngeten Kanjeng Nabi. Ya, pripun niku? Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, setelah mendapatkan jawaban dari sahabat Abu Hurairah, maka qala li, masih kelanjutannya, wa qala li, dan dia mengatakan, lan yazala alaika minallahi hafidun, dan kamu akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Ya. Wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih, dan kamu tidak akan didekati setan sampai subuh. Mengatakan Kanjeng Nabi, niku jawabanipun. Ya. Para jamaah kan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu orang yang paling semangat dalam kebaikan. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amma innahu sadaqaka wa huwa kadzubun. Abu Hurairah, wong kuwi, orang itu, ya, sadaqaka, dheweke wis ngomong jujur karo kowe, dia telah berkata jujur kepadamu. Ini padahal dia itu sesungguhnya kadzubun, orang yang banyak berdusta, ya. Sering ngapusi, kebiasaannya ngapusi. Dia ketika itu ngomong jujur, kata Nabi. Jadi ketika orang itu mengajari ayat kursi, itu benar, dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini juga ada faedah yang penting. Artinya apa? Ketika ada orang mengatakan kebenaran, ketika ada orang mengucapkan suatu kebenaran, sampai setan pun mengatakan kebenaran, kita harus membenarkan. Tapi tidak boleh jadikan dalil hadis ini, berarti bolehnya dong mencari ilmu dari setan. Nggak, ya, beda ya. Jadi mencari ilmu dari setan itu nggak boleh. Ilmu itu diambil dari orang yang akidahnya lurus, pemahamannya lurus. Tidak boleh mengambil ilmu dengan sengaja mendatangi, ya, orang-orang yang pemikirannya menyimpang. Kenapa? Kita akan ikut menyimpang nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Kamu jangan mengikuti orang-orang yang hatinya kami palingkan dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Wa kana amruhu furuton. Orang-orang seperti itu urusannya akan membinasakan kamu. Furuton ai ihlak, akan nyilakane kowe. Ngeten. Bakal nyilakane kowe. Ini kalau masalah mencari ilmu, thalabul ilm. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, misalnya kita di masjid orang berkata, atau dimanapun berada, di medsos misalnya, gitu, orangnya nggak bener, tapi ngomongnya omongan bener, maka kita wajib membenarkan. Ini juga ketika orang ini yang Nabi sifati kadzubun, orang yang banyak berdusta, tapi ketika itu ngomong bener, Nabi juga membenarkan, ya. Tetapi sekali lagi bukan dalil untuk kita thalabul ilmi kepada orang yang tidak benar, ya. Beda antara tolab mencari dan kebetulan mendengar, kan gitu, beda. Masih lanjutan hadis, ya.
ta'lamu man tukhatibu min salasil layalin ya Abu Hurairah? Tahukah engkau ya Abu Hurairah, siapakah orang yang ngomong sama kamu selama 3 malam itu? Kowe ngerti ora sapa kuwi? Ya. Qultu la, mboten Kanjeng Nabi, saya enggak tahu. Qala dzaka syaitonun, mau mbuh kuwi sing teko marang kuwi setan. Membo menung. Jadi setan itu bisa menyerupai manusia. Ya. Jadi menampakkan diri dengan bentuk manusia. Ya. Seperti nanti juga zaman ketika Dajjal telah muncul, nanti ada peristiwa. Jadi Dajjal mendatangi orang Arab, menawarkan, ara'aita in ba'astu ummaka wa abaka atasyhadu anni rabbuka. Kowe tak tawari, piye saumpamane pakmu mbokmu tak uripke meneh, bapak ibumu sahidupan kembali, gelem apa kowe nyekseni aku itu Tuhanmu? Qala na'am, ya. Kalau memang seperti itu, asyhadu annaka rabbi, saya bersaksi engkau adalah Tuhanku. Akhirnya apa? Fayatamassalani syaitonani, datanglah 2 setan. Nah, setan sing membo-membo ya tamassalan. Apa itu? Membo-membo abahu wa ummahu. Jadi bapaknya ibunya sudah enggak hidup, mati. Nah, datanglah 2 setan yang dia menyerupai wajah dan bentuknya bapak dan ibunya, kemudian berkata kepada orang itu, ya bunaya, nger anakku nger, ishad, saksikan, innahu rabbuka, dia Tuhanmu nger, ikuti dia, elonono itabi'hu. Kata 2 orang tadi, 2 setan tadi yang sudah menyerupai bentuk dan wajahnya bapak dan ibu. Ngeri Pak. Maka banyak orang yang tertipu. Jadi setan tapi mimbo-mimbo orang soleh, tetapi menyuruh perbuatan maksiat, naudzubillah, untuk berbuat yang melanggar syariat. Berarti itu bukan, ya kadang ngakunya malaikat, ya toh, ngakunya malaikat. Ini. Maka itu adalah tipuan mereka. Hati-hati, naudzubillah min daliknya. Nah, di sini ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ayat kursi dibaca ketika mau tidur. Kalau kita baca sekali saja, nggak usah banyak-banyak, ya sekali saja, ping sepindah mawon. Maka diantara keutamanya adalah Allah akan memberikan penjagaan kita. Kita sedang senggor sare, tidur ngorok, ya toh, tetapi Allah menjaga kita. Yang kedua, setan tidak ada yang mendekat ketika kita sedang tidur, tetapi dengan membaca ayat kursi sebelumnya, ya, seperti itu. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, yaitu di dalam sebuah hadis, hadis hasan rawahu al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, yang dinukil oleh al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa qala Tirmidzi hasan sahih, yang bersumber dari seorang sahabiah yang bernama Asma binti Yazid bin As-Sakan. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hataini al-ayataini. Ya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, fi hataini al-ayataini, terhadap 2 ayat ini, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi 255, Al-Baqarah 255, dan Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, surat Ali Imran ayat 2. Ya. Yang dimaksud adalah di situ ada
Asmaul Husna Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, di situ itu ada keutamaan. Ya. Bahwa Nabi pernah menyebutkan dua keutamaan tersebut, dan Nabi mengatakan inna fihima ismullahil a'zam. Sesungguhnya di dalam dua ayat itu terdapat nama Allah yang agung, ya toh? Nah, mana kita kaji nanti insyaallah, semoga waktunya nyanda. Kalau nyanda besok lagi ditutup nih. Karena memang ada 10 poin yang penting. Dan Masya Allah, nek kita dibahas wonten punika mboten cukup. Ya. Ada bahas masalah yaitu Asmaul Husna Allah. Kita ulang lagi, ngulangi Al-Fatihah kemarin, diambil dari Bismillah kan, Allah ada kata Allahnya. Terus kemudian nama Allah Al-Hayyu, apa itu Al-Qayyum, ya. Terus sifat Allah la ta'khudhu sinatu wala naum, dan seterusnya, ya. Kemudian tentang kekuasaan Allah, lahu ma fis samawati ma fil ard. Kemudian juga masalah syafaat, mangdalladzi yasfa'u indahu ila bin, seterusnya sampai 10 sampai akhir ayat dijelaskan bahwal aliyul azim, al-ali maha tinggi. Tinggi apanya? Semuanya. Uluwul dzat, uluwul qahri, ya. Kemudian uluwul qadar. Allah maha tinggi dzatnya, tinggi kekuasaannya, ya. Maha tinggi apa namanya? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahakuasaan Allah, tinggi sifatnya. Ini perlu pembahasan yang sangat panjang. Al-Azim. Maka saya rasa sore ini tidak akan cukup, kecuali kalau sampai malam daurah membahas ayat kursi. Saya lanjutkan, yaitu hadis yang keempat. Hadis yang keempat, dalam sebuah hadis yaitu yang juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Rawahu Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya, yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abi Umamah Al-Bahili, dan dia yarfa'uhu, merofakkan hadis ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ismullahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba fi salasi suratil fi salasi, ya, fi salasin. Nama Allah yang agung, apabila seseorang berdoa dengan menggunakan nama tersebut, dengan bertawasul kepada Allah dengan nama-nama itu, maka akan dikabulkan, yang terdapat di dalam 3 ayat, yaitu yang pertama ayat yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, ayat kursi. Yang kedua dalam surat Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian suratut Toha, dalam surat Toha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, ya. Jadi barang siapa yang membacanya dengan perantara nama ini, Allah akan mengabulkan doanya, ya. Ini merupakan penyebab dikabulkannya doa. Yang kelima, hadis yang kelima, yaitu dibaca ketika habis sholat wajib. Ayat kursi disunahkan dibaca habis sholat wajib. Juga hadis yang bersumber dari sahabat yang bernama Abu Umamah, sama dari Abi Umamah. Hadis rawahu Al-Imam An-Nasa'i, juga yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sahabat Abi Umamah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a dubura kulli sholatin maktubatin ayatal kursi, man qara'a, barang siapa yang membaca setiap selesai sholat wajib, sakben bibar rampung sholat wajib, yaitu membaca ayat kursi
lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Tidak ada yang mencegah dia masuk surga. Ya. Jadi dekat sekali. Ketika habis sholat wajib membaca ayat kursi, orang itu dekat dengan surga. Kecuali yang menghalangi apa? Mati, Pak. Jadi kalau mati belum masuk surga, menunggu terlebih dahulu, gitu. Ini masalah keutamaan ayat kursi. Dibaca ketika habis sholat wajib. Berapa kali? Sekali saja. Jadi dibaca ketika tadi apa? Ketika mau tidur. Ya. Terus kemudian juga ketika habis sholat wajib, ya. Habis sholat wajib. Nah, kemudian juga dibaca ketika waktu dzikir pagi dan petang. Dzikir pagi itu sehabis sholat subuh selesai, terus dzikir bibar subuh pun rampung. Ya, setelah itu panjenengan ada waktu sampai mau terbit matahari. Itulah waktu dzikir sobah, dzikir pagi. Kalau terlupakan, kalau terlenakan, boleh dibaca habis itu, habis terbit matahari. Maka ulama di antara beda pendapat tentang dzikir subah ini, masih ada memberi waktu sampai waktu duha, ya, seperti itu. Adapun dzikir sore, waktunya adalah sehabis sholat asar. Ibarat sholat asar, panjenengan dzikir habis sholat wajib, dzikirnya sudah ditentukan oleh Kanjeng Nabi, membaca ayat kursi sekali, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sekali, kecuali habis sholat subuh dan sholat maghrib dibaca 3 kali, Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya, seperti itu. Dan bacaan dzikir yang lainnya, ya. Semoga lain waktu bisa kita bagikan gratis dzikir pagi petang atau dzikir habis sholat. Buku, saku, yaitu yang belum punya, ya semoga nanti kedepannya ada hadiah, insya Allah. Ya. Penting, Pak, karena kita nggak perlu ngarang sendiri. Dan tidak boleh dzikir sore aku tak maca sing iki weh, pilihanku dhewe tak golek dhewe ning Al-Qur'an. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu ibadah. Oke, sore-sore ini dzikir bebas sak gelem kuno, enggak boleh. Dzikir sampun muakkad, muhaddad, ingkang sampun dipun tentukaken wekdalipun dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun ditentuke jumlahipun, mboten kepareng dirubah-rubah. Contohnya, Pak, contohnya apa? Anda dzikir mau masuk WC, menapal dereng? Bismillah pertama, terus dzikir masuk kaki kiri dengan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus jangan ganti dzikir mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Arep turu nang WC apa piye? Penak karo angler. Ndak boleh. Nyata? Seperti itu. Jadi masing-masing dzikir sudah ada tempatnya sendiri-sendiri, ada waktunya sendiri-sendiri, dan jumlahnya sendiri-sendiri. Kita tinggal mencari dan mempelajari, tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ngeten. Lah kok nek ngarang dhewe apa gunane diutus Kanjeng Nabi? Kan gitu. Kalau kita dzikir ngarang sendiri, ya, dzikir sore ngarang sendiri, pagi ngarang sendiri, habis sholat ngarang sendiri. Lah apa tujuannya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohi kita? Ngerti lho, Pak? Ibadah sudah ditentukan, sholat asar ya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, peh kuat wae. Aku subuh rakaat, Allah kecil. Tak tambah meneh dadi 8 rakaat. Entah? Maka seperti itu jadi enggak baik. Jadi nggak baik. Maka jangan merasa kita itu, ya, merasa kuat atau merasa bisa, ya. Kalau masalah ibadah, maka tauqifiyah, terima jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga demikian ketika dzikir waktu sore dan pagi. Dalam sebuah hadis
Dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ubay bin Ka'ab juga, yang ketika itu dia bertemu dengan seseorang, ditanya, ternyata dia jin. Ternyata dia jin, ngaku dia jin. Nah kemudian ditanya, dia bertanya, fama yunajjika, fama yunajjina minkum, mohon maaf, fama yunajjina minkum, cara apa yang bisa menyelamatkan kami dari gangguan kalian itu apa? Maka si jin tadi mengatakan, qala hadhil ayatul kursi allati fi suratil Baqarah. Ayat ini, ayat kursi yang ada dalam surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Kata jin tadi, barang siapa membacanya di waktu sore, maka orang itu akan dijaga dari gangguan kami sampai waktu subuh. Coba, malah pun digoleki jin. Jangan, ya. Kita tuh diperintah untuk berlindung dari gangguan setan. Kita tidak perlu mencari, memburu hantu, memburu jin, ya nggak perlu. Itu alamnya biar sendiri sana. Kita banyak ditipu nanti. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin. Sesungguhnya ada golongan laki-laki dari manusia, ya'udzuuna birijalin minal jinni, dia memohon perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin. Itu ketika orang Arab di pedalaman jaluk tulung kepada golongan jin kan jogo. Apa kata Allah? Fazaduhum rohako. Jin itu malah menambah dosa, menambah celaka, akan diseret kepada kesesatan-kesesatan. Padahal Bapak Ibu, riyen niku jin niku wedi kali menungso. Jadi ketika orang itu masuk ke pedalaman, jin itu lari, takut. Tapi karena tahu, oh kok lah manusia kalau malah jaluk perlindungan marang awake dhewe, kesempatan. Pada asalnya jin-jin itu takut kepada manusia. Nek gandeng disambati, dijaluki tulung, disebut, gitu, di tempat yang dianggap angker, disebut namanya, akhirnya merasa gumbede, gitu. Gumbede. Pertemuan yang telah lalu sudah kita bahas tentang keutamaan basmalah. Kemutan boten. Ketika ya sahabat Nabi yang ikut membonceng Nabi, kendaraan terperosok. Akhirnya orang itu mengumpat mencela setan. Taisa setan. Celaka setan. Setan elek iki, gitu. Bosan ada ngeten niku. Nabi mengatakan la takul taisa setan. Kamu jangan mengatakan setan celaka. Kamu kalau mengatakan setan itu celaka, dia akan membesar ta'adzuma mislal bait, atau mislul bait, akan seperti gudul, seperti rumah. Tapi kalau kamu membaca bismillah, akan tasagoro, akan mengecil seperti kadzubab, seperti lalat, kata Nabi. Nah ini mulai nek jenengan kepleset dikirim apa? Bismillah. Ngoten lho Pak. Ampun setan elek. Ampun ngeten itu. Enten mboten niku? Wah, setan elek tenan itu. Jangan. Itu nanti setan merasa gumbede, rumangsa iso lho ngalahke menungso, akhirnya jadi besar. Yang bilang seperti itu Kanjeng Nabi. Kita enggak lihat, sahabat enggak lihat, tapi percaya Nabi kok. Gitu? Sama dengan kita. Ini contoh. Maka di sini ya, di waktu sore, bahkan jin itu mengatakan apabila orang itu membaca di waktu sore, maka ujira minna hatta yusbih, akan dijaga dari gangguan kami sampai waktu subuh. Lha niki. Wa man qara'aha, wa man qalaha hinna yusbih,
Kalau dia membaca di waktu subuh, di waktu pagi hari, ujira minna hatta yumsi, akan dijaga dari gangguan kami sampai waktu sore. Seperti itu. Kemudian falamma asbaha, tatkala waktu subuh, kemudian ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ubay bin Ka'ab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu. Kemudian sahabat Ubay menceritakan kisah itu, pertemuannya dengan jin tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, faqala sadaqakal khabisu. Orang yang ngomong sama kamu itu sebetulnya orang yang khabis, ya. Orang yang buruk, suka berdusta, tetapi ketika itu ngomong benar sama kamu. Nabi membenarkan laporan sahabat Ubay bin Ka'ab, maka jadi sunnah. Sehingga disunahkan ketika waktu sore seperti ini, kita disunahkan membaca ayat kursi sekali, kulhu 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali. Nah, termasuk apalagi tambah 3 kul tadi, ya. Barang siapa yang membaca waktu sore dan pagi hari, apa kata Nabi, takfika kulla syai'in, akan mencukupi kamu dari seluruh mara bahaya. Sebetulnya seperti itu. Jadi kita umat Islam itu sudah dibawain senjata yang luar biasa, Pak. Ngelawan jin itu dengan zikir. Bukan diajak gelut, jangan diajak ke kancan, ampun. Dengan zikir-zikir, cukup dengan zikir-zikir. Ketika diganggu dalam suatu saat, gangguan ajaan-ajaan jin, dengan mudah Nabi memberikan tuntunan. Allah mengatakan, wa idza yanzaghannaka syaitanu nasghun fasta'id billah. Wa idza yanzaghannaka syaitanu nasghun fasta'id billah. Apabila kamu digoda setan suatu gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Fasta'id billah. Loh, niki ya, membaca Al-Qur'an kan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Ketika ada bisikan-bisikan, disuruh baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika marah, nesu karo bojone, cukup nesu, mripate abuang, pipine abang ireng, jane ngopo ya? Ya, pernah kejadian 2 sahabat bertengkar sampai rahimnya abang ireng di depan Nabi itu. Kemudian Nabi mengatakan, wallah, demi Allah, saya tahu kalau seandainya dia membaca suatu zikir dia akan reda. Apa itu? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Loh, seperti itu. Masya Allah. Jadi itu diantara keutamaan ayat kursi. Jamaah kanthi pun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi saged ngamalaken nggih. Peluang suli malih kautamanipun inggih punika sepindah ayat kursi dipun wastani a'dhamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Ya. Sebagaimana penjelasan yaitu siapa sahabat Abul Mundhir. Ya. Dengan diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau suratul a'dhamu surah Al-Fatihah. Yang kedua, keutamanya adalah dibaca ketika kapan, Pak? Mau tidur. Apa itu keutamaannya? Kalau kita membaca ayat kursi sebelum tidur akan diberi penjagaan oleh Allah sampai subuh. Yang kedua, setan tidak akan mendekat sampai waktu subuh. Loh, Masya Allah. Yang ketiga, dibaca ketika habis sholat wajib. Dibaca ketika habis sholat wajib. Dzikir habis sholat wajib sekali saja. Mau tidur sekali saja. Berikutnya dibaca ketika waktu pagi dan petang. Dzikir pagi petang termasuk membaca ayat kursi sekali-sekali. Ya. Maka barang siapa yang membaca itu di pagi hari, ya, akan dijaga dari gangguan setan sampai waktu sore. Dibaca sore
dijaga oleh Allah dari godaan setan sampai waktu pagi. Masya Allah. Inilah pentingnya kita membaca zikir-zikir. Ditambah baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas tadi. Ya. Karena di dalam suratul Falaq, suratul Nas, yang duanya dikatakan Al-Mu'awwidzatain, dua surat yang dipakai untuk doa perlindungan. Masya Allah, Pak. Maka ada doa perlindungan dari seluruh kejahatan makhluk. Maka Al-Falaq untuk menjaga diri kita dengan izin Allah dari gangguan yang datangnya dari luar, makhluk-makhluk dari luar. Tak cuplek. Ketika Anda membaca Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah, zat pencipta Al-Falaq, pencipta waktu subuh, yang mengatur waktu subuh, menerbitkan, ya, menghilangkan, Allah yang mengaturnya. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Kejahatan jin, kejahatan hewan, ya, termasuk temriku, termasuk virus corona. Nah, kan bisa jahat apaan kita? Makhluk yang jahat, Pak. Nah, ini penting. Maka di antara ulama menganjurkan kita untuk menjaga zikir pagi petang. Ini, iya, itu usaha kita. Karena kalau Anda sedang membaca zikir pagi petang, termasuk membaca Al-Falaq, Anda sedang berdoa, berlindung kepada Allah yang memegang seluruh ubun-ubunnya makhluk ini, yang mengatur seluruh makhluk, ya, yang mengatur takdirnya para makhluk. Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa. Kita mintanya perlindungan dari seluruh kejahatan makhluk. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam yang ketika datang dengan membawa gelap gulita. Ya, karena rata-rata wong itu minta jahat ini petang-petang, remeng-remeng, gitu. Niki, padang-padang kan ngerti wong, gitu. Maka di waktu gelap-gelap ini makhluk-makhluk yang jahat, termasuk jin-jin jahat itu akan menggoda. Mulane wekdal surup bocah-bocah cilik wong lebok ning omah. Ya. Nek mbae dhisik ngomong kena sawan. Sebetulnya ketika waktu maghrib itulah jin-jin yang jahat pada gentayangan menggoda. Tapi jangan takut, ya. Mereka itu kalahnya dengan zikir. Oleh karena itu Kanjeng Nabi mendoakan cucunya yang bernama Hasan Husain, karena belum bisa zikir sendiri, didoakan u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli anil lammah. Aku doakan kalian berdua kepada Allah, doa perlindungan, ya, dengan perantara kalimat Allah yang sempurna, ya, dari godaan setan, kemudian binatang yang berbisa, kemudian juga dari pandangan mata yang jahat. Itu kata Nabi. Karena anak-anak kecil itu kan lucu-lucu. Ini penting, Pak. Maka jangan suka mengupload anak di medsos, bahaya. Bisa kena ain. Ain itu apa? Kata Nabi, al-ainu haqqun. Orang sakit karena kena pandangan mata itu benar, kata Nabi. Maka hati-hati. Maka kalau kita melihat seseorang, melihat hartanya seseorang juga, maka ketika ada rasa kekaguman, iringi dengan doa barokah. Masya Allah, tabarakallah, ya, seperti itu. Maka nek jenengan nanti umroh atau asing umroh atau haji, mobil Saudi itu tulisi biasa rata-rata, ya. Kalau di sana itu tulisnya apa? Masya Allah, tabarakallah, seperti itu, Pak. Ya, itu rata-rata mobilnya orang Saudi tulisannya seperti itu. Biar orang tuh melihat mobilnya tidak iri, tidak apa, tidak dengki. Karena orang sakit karena pandangan mata seseorang itu terjadi. Bahkan termasuk umatnya Kanjeng Nabi rata-rata meninggal karena kena ain. Besok kita bahas, insyaallah ada entah surat Al-Falaq atau surat, yaitu surat Al-Qalam. Ya, ya. Wa iyyakadu
Ya. La yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Hampir-hampir saja ya Muhammad, mereka itu menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka, bi absarihim. Ya, ketika engkau membacakan Al-Qur'an, mereka dengki, memelototi kamu. Ya. Dibenarkan dalam Al-Qur'an. Dalam hadis juga demikian. Ya, besok insya Allah kita akan ketemu insya Allah. Nah, ini keutamaan zikir. Termasuk Al-Falaq tadi, saya lanjutkan sedikit. Kemudian wa min syarrin nafatsati fil uqad. Dan dari kejahatan nafasat. Apa nafasat? Tafsirnya adalah as-sawahir. Para tukang-tukang sihir. Ya. Di situ Allah memakai kalimat muannas nafasat karena rata-rata yang menjadi tukang sihir itu adalah wanita. Maka sebutannya kalau di Indonesia nenek-nenek sihir, gitu. Ada nggak kakek sihir? Enten mboten, Mbak? Kakek sihir. Nenek sihir. Kenapa umumnya orang yang suka mencelakakan dengan sihirnya itu para wanita? Bagaimana caranya? Fil uqad. Mereka menggunakan ukot, bundelan-bundelan, benang-benang yang diikat-ikat dengan dijopa-japu, tulisi jenenge, gitu. Kain-kain yang dibundel-bundeli, rambut yang diuntel-untel. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir dengan izin Allah. Dengan rontokan rambut dan sisir dibuang di sumur. Akhirnya Allah memberikan mimpi kepada beliau tentang tempat di mana sihirnya itu ditanam. Akhirnya diambil. Apa hikmahnya kok Nabi kena sihir? Pasti sembuh, Pak. Hikmahnya adalah sebagai penyebab turunnya obat buat umatnya nanti. Ketika umatnya nanti ada kena sihir, ini obatnya. Apa itu? Al-Mu'awwidzatain. Surat Al-Falaq, surat An-Nas, ampuh insyaallah. Untuk meruqyah, ya. Wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari kejahatan orang yang iri dengki ketika sedang iri, bisa punya pengaruh, Pak. Orang iri itu punya pengaruh, hatinya itu apa niku, Pak? Panas. Hatinya panas, mripate mencereng, mripate abang karena benci. Al-Falaq ini doa perlindungan dari kejahatan yang muncul dari luar yang masuk kepada kita. Sementara surat An-Nas ini termasuk zikir perlindungan dari kejahatan yang muncul dari dalam diri kita. Kenapa? Karena setiap manusia disertai oleh Allah satu setan yang menyertai. Orang sering menyebut qarin. Ma minkum min ahadin illa wukila alaihi qarinuh. Tidaklah salah seorang di antara kamu, ya, dia diikuti oleh qarinnya. Mungkin jenengan nanti enak bisikan-bisikan, kaya enak sing ngajak ngomong-ngomong, ini ngajak sing elek. Itulah yang tugasnya apa? Maka Anda ketika membaca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbin nas, pencipta manusia, penguasa manusia yang ngatur manungsa. Pati urip, rezeki, jodoh. Min syarrin malikinas, penguasa manusia, ilahinas, yang disembah oleh manusia. Dari apa? Min syarril al-waswas. Min syarril waswas. Pakai alif lam. Min syarri al-waswas. Artinya apa? Al-waswas itu maknanya syaitan. Bendanya, datnya. Pekerjaannya apa? Alladzi yuwaswis. Maka Allah pakai alladzi, yaitu yang, al-waswas yang, setan yang kerjaannya apa? Yuwaswisu fi sudurinas, yang selalu membisikkan ucapan-ucapan, ya, bisikan-bisikan ke dalam hatinya manusia. Mula kadang jenengan, ya, ada bisikan-bisikan seperti itu. Dan itu nyata kejadian di dalam tafsir, disebutkan juga dalam surat An-Nas, kisah seorang sahabat yang ada seperti yang ngajak bicara. Dan saya menjumpai sendiri, teman saya sendiri,
Pernah ada gangguan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Kaya enek sing ngajak ngomong saka jero. Dan saya pernah mendatanginya, menasehatinya. Yaitu diantaranya ora sah mbok gubris. Itu obatnya diantaranya. Kok kaya enek sing ngajak ngomong terus, ora sah mbok gubris. Kamu banyak berlindung kepada Allah dari godaan setan. Besok surat Anas ada hadisnya, Pak. Sahabat datangin Nabi ceritakan seperti itu. Ya. Itulah setan yang selalu nempel kita, Pak. Maka surat Anas ini sebagai zikir perlindungan yang muncul dari dalam diri kita, godaan yang muncul dari dalam diri kita. Kalau Al-Falaq dari luar, sehingga kalau kita baca di pagi hari, sore hari, kata Nabi betul, takfika kulla syai'in, akan mencukupi kamu min su, dari semua kejahatan. Masya Allah. Nek mau sipun tenanan dengan niat juga sambil berdoa, ya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini untuk sore hari ini kita membacakan tentang keutamaan ayat kursi. Pertemuan akan datang, insya Allah saya akan membahas tentang 10 poin penting kandungan yang terkandung di dalam ayat kursi. Sangat penting, Pak. Kalau ayatnya itu penting kita gunakan untuk zikir setiap sore, setiap pagi, habis sholat mau tidur, berarti penting. Kalau itu penting, penting juga kita tahu isinya apa toh itu sebetulnya. Masya Allah, luar biasa, ya. Betul-betul luar biasa. Sampai Nabi mengatakan a'dhamu ayatin, ayat yang paling agung, karena memang ada kandungan-kandungan yang sangat agung dari Asmaul Husna, dari awal sampai akhir. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, terus lagi terakhir Al-Ali Al-Azim, yang itu kita ketahui akan menambah keimanan kita kepada Allah SWT, ya. Kalau kita ketahui akan meluruskan akidah kita, ya, meluruskan keyakinan kita. Gak percaya? Tunggu Sabtu akan datang insya Allah, ya. Maka bersambung. Bapak Ibu para jamaah, maka terumbian sampun jam 5 kurang seperempat. Insya Allah kita sambung pepanggian bari datang. Mugi-mugi bermanfaat dumateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi Allah njagi kula panjenengan sami saking sedanten kejahatan, mara bahaya dan keburukan yang akan menimpa kita. Dan semoga Allah SWT membimbing kita ke jalan yang lurus yang Allah ridhoi, dibimbing, terus dibimbing dan diberi taufik untuk bisa menjalankannya, dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.